Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Jadi, kita dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai konsep laba. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami yang terdiri dari saya, Devita Diana Putri, sebagai pemateri pertama, dan ada rekan saya, Maulina Widyastuti, sebagai pemateri kedua, dan ada Ninda Puji Astuti sebagai pemateri ketiga. Selamat mengikuti pembelajaran pada hari ini ya teman-teman. Laba atau yang biasa disebut dengan income. Makna income dalam konteks perpajakan dapat berbeda atau bahkan berbeda dengan makna income dalam akuntansi atau pelaporan keuangan. Dalam perpajakan, laba dimaknai sebagai jumlah kotor sehingga diterjemahkan sebagai penghasilan sebagaimana digunakan dalam standar akuntansi keuangan. Dalam teori akuntansi, laba biasanya lebih menunjuk kepada konsep yang oleh FASB disebut dengan laba komprehensif, di mana laba komprehensif ini dimaknai sebagai kenaikan aset bersih selain yang berasal dari transaksi dengan pemilik. Karena laba dipandang sebagai elemen yang cukup kaya atau komprehensif untuk merepresentasi kinerja suatu entitas secara keseluruhan, pembahasan teori tentang laba tidak dibatasi pada tataran sintaktik, tetapi juga meliputi pula tataran semantik dan pragmatik. Selanjutnya, tujuan pelaporan laba. Telah disinggung di atas tadi bahwa pengertian laba yang dianut oleh struktur akuntansi sekarang ini adalah laba yang merupakan selisih pengukuran pendapatan dan biaya secara akrual. Pengertian semacam ini akan memudahkan pengukuran dan pelaporan laba secara objektif. Adapun pengertian dengan cara pengukurannya, laba akuntansi dengan berbagai interpretasinya diharapkan dapat digunakan sebagai 1. Sebagai indikator efisiensi penggunaan dana yang tertanam dalam perusahaan yang diwujudkan dalam tingkat kembalian atas investasi. Yang kedua, sebagai pengukur prestasi atau kinerja badan usaha dan manajemen. Yang ketiga, sebagai dasar penentuan besarnya pengenaan pajak. Yang keempat, sebagai alat pengendalian alokasi sumber daya ekonomi suatu negara. Yang kelima, sebagai dasar penentuan dan penilaian kelayakan tarif dalam perusahaan publik. Yang keenam, sebagai alat pengendalian terhadap debitur dalam kontrak utang. Ketujuh, dasar kompensasi dan pembagian bonus. Kedelapan, sebagai alat motivasi manajemen dalam pengendalian perusahaan. Dan yang terakhir, sebagai dasar pembagian dividen. Selanjutnya ada konsep laba konvensional. Makna laba secara konvensional adalah nilai maksimum yang dapat dibagi atau dikonsumsi selama satu periode akuntansi, di mana keadaan pada akhir periode masih sama seperti pada awal periode. Teori tentang laba masih harus dikembangkan dan dimantapkan agar dicapai interpretasi yang tepat secara intuitif maupun ekonomik, sehingga angka laba akuntansi mempunyai manfaat yang tinggi khususnya bagi investor dan kreditor. Adapun juga kelemahan laba konvensional. Yang pertama, belum didefinisi secara sistematik dan jelas.
Laba akuntansi belum didefinisi secara sistematik dan jelas, sehingga laba tersebut secara intuitif dan ekonomik bermakna. Yang kedua, penyajian dan pengukuran laba masih difokuskan pada pemegang saham biasa atau residual. Yang ketiga, prinsip akuntansi berterima umum atau biasa yang disingkat dengan PABU sebagai pedoman pengukuran laba masih memberi peluang untuk terjadinya ketatakuasaan antar perusahaan. Yang keempat, karena didasarkan pada konsep cost historis, laba akuntansi secara umum belum memperhitungkan pengaruh perubahan daya beli dan harga. Dan yang terakhir, dalam menilai kinerja perusahaan secara keseluruhan, investor dan kreditor memandang informasi selain laba akuntansi juga bermanfaat atau bahkan lebih bermanfaat, sehingga ketetapan laba akuntansi belum menjadi tuntutan yang mendesak. Selanjutnya ada konsep laba dalam tataran semantik. Konsep laba dalam tataran semantik berkaitan dengan masalah makna yang harus dilekatkan oleh perekayasa laporan pada simbol atau elemen biaya, sehingga laba bermanfaat dan bermakna sebagai informasi. Pada tataran ini, teori menekankan makna yang harus dimiliki oleh konsep laba, seperti teori tentang aset, realitas, atau kegiatan perusahaan yang interpretasikan oleh laba. Untuk mengukur kinerja konsep laba dalam tataran semantik, laba dapat diinterpretasikan sebagai pengukur efisiensi bila dihubungkan dengan tingkat investasi. Karena kedua hal tersebut secara konseptual merupakan suatu hubungan. Dalam pengukuran kinerja, laba dapat merepresentasikan efisiensi kerja tersebut dengan menentukan ROI dan ROA sebagai dasar pengukuran efisiensi. Sebagai contoh, indeks prestasi atau IP mahasiswa di Padang cukup kaya untuk merepresentasikan kinerja belajar mahasiswa. Akan tetapi, validitas indeks tersebut sangat bergantung pada bagaimana IP tersebut diperoleh dan diukur. Yang kedua, konfirmasi harapan investor. Kondisi pasar yang efisien atau tidak efisien akan sangat mempengaruhi prediksi atau harapan investor mengenai laba yang akan diperoleh, sehingga keputusan yang akan diambil dalam melakukan sebuah investasi juga akan terpengaruh. Hal ini berarti informasi mengenai laba dapat dijadikan sarana untuk pengambilan keputusan investasi yang akan dilakukan. Yang ketiga, ada estimator laba ekonomik. Laba ekonomik yaitu laba dari kacamata investor yang digunakan untuk menilai investasi. Penilaian laba ekonomik harus menggunakan informasi yang tersaji dalam pelaporan laba akuntansi, sehingga diharapkan laba akuntansi dapat digunakan sebagai estimasi laba ekonomik. Laporan keuangan diharapkan cukup menyediakan informasi laba dan aliran kas yang layak, serta menyerahkan analisis dan perhitungan laba kepada investor. Selanjutnya ada makna laba. Makna laba dapat diartikan sebagai kemakmuran yang dicapai. Hal ini dapat dilihat dengan kenaikan kemakmuran yang dikuasai suatu entitas. Perubahan kemakmuran yang dilihat dari selisih kemakmuran awal dan akhir dari suatu periode. Dan perubahan kemakmuran harus dapat didistribusikan, dinikmati, atau ditarik oleh entitas yang menguasai kemakmuran tersebut. Makna laba menurut laba kapital dan konsep pemertahanan kapital. Yang pertama, laba dan kapital. Kapital adalah sediaan atau potensi jasa.
Maka laba bila dilihat dari perspektif kapital merupakan kemakmuran yang bisa diraih oleh aliran potensi jasa yang dapat dinikmati dalam suatu periode tanpa mengurangi tingkat potensi pada jasa awal periode. Yang kedua, menurut konsep pemertahanan kapital. Berdasarkan konsep ini, laba diartikan sebagai harapan supaya kapital atau investasi yang tertanam akan terus dan selalu berkembang. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Maulina Widyastuti. Kepada Maulina, dipersilahkan.